Hello everyone, today we are going to learn about past tense. Hari ini kita akan belajar tentang kalimat past tense dalam bahasa Inggris. Past tense sendiri nanti akan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama menggunakan verb dua dan yang kedua menggunakan linking verb atau to be, di mana to be-nya adalah was atau were. Dan kalau kita melihat di sini bahwa kata past tense itu terdiri dari dua kata, yaitu yang pertama past dan tense. Past sendiri berarti lampau dan tense berarti waktu. Maka past tense adalah berbicara kalimat yang artinya tentang masa lampau. Nah, pola kalimat sendiri dalam past tense untuk yang menggunakan verb 2 bisa kita lihat yang pertama subjek, kemudian verb 2, kemudian diikuti objek atau adverb atau kata keterangan. Untuk objek atau adverb di sini dalam kalimat past tense menggunakan verb 2 bisa juga menjadi optional. Artinya bisa ada, bisa juga tidak. Misal hanya subjek dan verb 2 saja itu sudah cukup. Kemudian pola kalimat past tense dengan linking verb atau to be, was, were adalah yang pertama ada subjek, kemudian diikuti linking verb, yaitu nanti was atau were, tergantung subjeknya. Kalau subjeknya tunggal, nanti pakai was. Nah, kalau subjeknya jamak, nanti pakai were. Kemudian diikuti adjektif atau adverb of place atau noun. Untuk kalimat past tense menggunakan linking verb ini, kata adjektif atau adverb setelah linking verb itu harus, bukan optional. Kemudian kita lihat past tense menggunakan verb 2. Lebih detail, yang pertama definisinya. Past tense is a verb form used to indicate an action or state that occurred or existed in the past. Disinilah kita tadi bahas bahwa kalimat past tense ini menunjukkan suatu kegiatan atau keadaan yang terjadi di masa lampau. Nah, untuk pola kalimat past tense menggunakan verb 2, yang pertama di sini kita bisa lihat untuk kalimat positif ya, subjek plus verb 2. Kemudian untuk negatif, subjek diikuti kemudian did not. Nah, kemudian verbnya berubah menjadi verb 1. Inilah bedanya pola kalimat past tense dengan kalimat yang lain. Untuk kalimat yang lain, verbnya tidak akan berubah. Tapi kalau untuk yang past tense, untuk kalimat negatif, ya, maka nanti ada did ditambah, ya, did not seperti itu, kemudian di verb satu. Dan kalimat tanya nanti juga menjadi did di paling depan, ya, di depan subjek letaknya, kemudian diikuti verb satu, ya, kemudian objek atau adverb, ya, nanti menyesuaikan. Dan tadi sudah kita singgung bahwa objek atau adverb ini sifatnya bisa optional, yaitu bisa ada ataupun juga bisa tidak ada. Kemudian untuk pola kalimatannya dengan ditambah 5W plus 1H, 5W and 1H, ya, di mana 5W 1H itu meliputi what, where, when, who, why, kemudian H atau H yaitu how. How nanti juga bisa macam-macam. Bentuknya bisa how many, how long, how many times. Ya, itu nanti sesuai dengan apa yang akan disampaikan. Nah, di sini kita bisa lihat example-nya. Contohnya, bentuknya kalimat positif. I walked to school yesterday. I walked to school yesterday. I sebagai subjek, walked ya. Ini bentuk verb 2 dari kata walk tambah ed karena dia termasuk kata kerja peraturan ya. Kemudian ini pakai walked verb 2 karena yesterday ya. Karena memang ini menunjukkan kalimat lampau. Nah, kemudian she slept at 10 last night. She slept at 10 last night. Untuk kalimat yang kedua ini dia slept ya, itu dari kata sleep. Ini verb dua dari sleep ya, dan termasuknya sebagai kata kerja tak beraturan. Nah, perlu kita ingat bahwa kata kerja nanti dibagi juga menjadi dua, yaitu beraturan dan tidak beraturan. Kalau yang beraturan nanti tinggal ditambah ed verb 2 dan verb 3-nya. Tapi kalau nanti tidak beraturan, itu nanti kita harus betul-betul teliti dalam perubahan bentuknya. Kemudian kalimat yang ketiga, they played basketball just now. Mereka bermain basket baru saja. Ya, kemudian di sini they played ini juga menggunakan verb 2 karena memang kejadiannya adalah di masa lampau. Just now, tadi atau barusan itu termasuk juga sebagai masa lampau. Dan perlu kita pahami bahwa
untuk past sendiri, keterangan lampau itu tidak selamanya yesterday, kemarin, last night, tadi malam, ya, atau yang lebih lama lagi, 2 months ago, last year, ya, 2 bulan yang lalu, atau last year tahun kemarin. Tidak. Tapi past tense itu lampau adalah yang telah terjadi. Baru saja pun itu termasuk lampau. 1 detik yang lalu, 1 menit yang lalu itu juga termasuk lampau. Nah, di sini kita bisa melihat untuk pola kalimat negatifnya, ini adalah sebagai contoh ya. I did not walk to school yesterday. Di sini ditambah did ya untuk menunjukkan lampau dan not ya. Did not. Dan walk-nya tadi dari walked, ed ya, verb 2 berubah menjadi walk verb 1. Kemudian untuk pertanyaannya ya di bawah sini ada contohnya untuk kalimat she slept at 10 last night menjadi did she sleep. Nah, ini juga salah. Ini harusnya sleep ya. Jadi seharusnya adalah sleep, bukan slept. Di sini harusnya sleep. Ya, harusnya verb 1 seperti ini. Ya. Did she sleep at 10 last night? Nah, ini baru betul. Karena kalimat tanya nanti juga menggunakan verb 1 karena ada did. Kemudian yang di bawah juga did they play basketball just now? Did di depan subjek they, kemudian play berubah ya. Tadi dari played menjadi play verb 1 ini menjadi verb 1 karena kalimatannya just now baru saja. Selanjutnya kita lihat lebih detail lagi tentang perubahan kalimat eh, past tense ya yang positif kemudian menjadi negatif dan pertanyaan. Di sini kita bisa melihat ringkasannya untuk kalimat pertama, she walked to the store yesterday menjadi she did not walk to the store yesterday. Pertanyaannya tinggal dibalik saja, did-nya taruh depan subjek, yaitu did she walk. Nah, walk-nya tetap verb 1 to the store yesterday. Kemudian yang kedua, they cooked dinner for their guests last night menjadi they did not cook dinner for their guests last night. Kemudian pertanyaannya, did they cook dinner for their guests last night? Ya, jadi untuk did diletakkan di depan subjek. Bawah juga sama. Kalimat pertanyaan ini juga did-nya di depan, subjek be, finish-nya menjadi verb 1. Nah, yang perlu diperhatikan dalam kalimatannya nanti yaitu apa? Ketika ditambah 5W1H, nanti tinggal ditambahkan saja di depan did. Jadi untuk 5W1H, kata tanya 5W1H bisa ditambahkan di depannya kata did. Seperti contoh di bawah ini, where did she have lunch yesterday? Why did she buy the food in that restaurant? Jadi di sini juga nanti kata kerjanya berubah menjadi verb 1. Ya. How long did you study last night? How did you finish your paper so quickly? Ini juga nanti how ini ditaruh di depan did ya, kemudian finishnya tetap verb 1. Nah, coba kita analisa kalimat berikut ya. Ini ada kalimat salah dan salahnya di mana saja. Nomor 1, she eaten dinner before she went to bed. Nah, kata eaten ini salah karena ini verb 3. Seharusnya kalau past tense itu harus verb 2, maka harusnya ate ya. Kemudian number 2, they did went to the beach yesterday. Ini juga salah karena dia tidak butuh did, butuhnya hanya went saja, verb 2. Kecuali kalau ini kalimatnya adalah negatif, maka they did not went itu pun salah ya. Harusnya they did not go kalau nanti negatif. Di sini kita tidak perlu did, hanya butuhnya adalah went, verb 2. Kemudian nomor 3, he were a doctor. Ini juga salah, ya. Harusnya he was a doctor. Nah, kalau mengatakan he was a doctor, berarti dia sebagai dokter dulu, sekarang sudah tidak lagi. Ya, mungkin sudah meninggal. Seperti itu. Kemudian, number 4, the cats were asleep. Nah, di sini ada 2 kesalahan. Yang pertama adalah were, yang kedua adalah sleep. Ya. Sleep itu kata kerja dan ini verb 1, salah. Harusnya verb 2. Kemudian were di sini seharusnya tidak ada. Karena kalau ada verb 1, verb 2 ya kemudian tanpa to be. The cats slept. Harusnya seperti itu. Kemudian number 5, all stores was closed last week. Kesalahannya di sini adalah kata was ya, yaitu apa? Was ini itu subjek tunggal. Sedangkan all stores ini adalah subjek jamak. Tahu dari mana? Karena stores-nya ada s-nya yang menunjukkan benda jamak. Maka harusnya all stores were closed last week. Kemudian number 6, I didn't saw. Ini juga salah, yaitu apa? Kata
So-nya harusnya diganti verb satu, yaitu see. Karena ini adalah kalimat negatif. I didn't see the movie last night. Ya, yang artinya saya tidak melihat film itu tadi malam. Kemudian number seven, she feels sick all day yesterday. Di sini salah kalimatnya ya, yaitu dengan kata feel verb satu. Seharusnya ini verb dua, yaitu felt karena yesterday. Keterangannya adalah sakitnya di masa lampau. Okay, thank you everyone. Hopefully it is beneficial for you and wish you all the best. See you next time.